Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar cukup jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, di kesempatan siang hari ini ya, di luar cukup terik, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah bisa bertemu via Zoom untuk mengikuti mata kuliah farmaseutika dasar teori yang ketujuh ya. Pekan depan insya Allah kita UTS. Ibu mungkin nanti di akhir pembelajaran akan menjelaskan kisi-kisi soal UTS ya, biar kalian mempunyai persiapan sehingga Ibu harapkan kalian bisa memiliki nilai yang optimal ya. Salam dan salawat senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita senantiasa memperoleh mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Baiklah, untuk menambah keberkahan, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Ibu akan membahas mengenai sediaan larutan ya. Sediaan larutan masuk ke obat cair dalam di sini ya. Obat cair dalam, bentar. Obat cair dalam masuknya ada posio ya, posio sirup, elixir, posio effervescent dan gutai ya. Nah, ya. Secara umum sediaan cair dalam bahasa Latin disebut solutio ya. Artinya bentuk sediaan berupa larutan. Di dalam FI, solutio atau larutan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, khususnya adalah bahan berkhasiat ya. Sisanya pasti adalah bahan tambahan. Di sini larutan terjadi jika suatu bahan padat tercampur atau terlarut baik secara kimia maupun fisika ke dalam bahan cair. Jika bahan NaCl atau KBr dilarutkan ke dalam air, kedua bahan akan larut. Nah, maka terjadi peristiwa larutan kimia. Ya. Apabila pelarut air diuapkan, maka akan kembali terbentuk larutan NaCl dan KBr. Hal ini disebut larutan langsung. Jadi artinya suatu zat kalau udah melarut, tetapi pelarutnya itu pergi atau menguap gitu ya, kalau itu air, maka zat tersebut akan kembali ke semula ya. Itu disebut larutan langsung. Sementara ada yang disebut dengan larutan tidak langsung. Di sini contohnya ya. Kalau Zn dilarutkan dalam cairan H2SO4 atau asam sulfat, maka terjadi reaksi kimia Zn itu menjadi ZnSO4. Nah, ya. Dan larutan ini tidak bisa kembali menjadi larutan awal. Jadi ketika ZnSO4 ya, kalaupun H2SO4-nya diekstraksi atau diambil, maka dia tidak bisa mengembalikan Zn ke keadaan semula sebagaimana yang atas NaCl dan KBr. Maka ini disebut adalah larutan tidak langsung. Jadi secara umum kalau larutan langsung adalah larutan yang bisa kembali merubah zat terlarut ke keadaan semula. Sementara larutan yang tidak langsung, zat atau larutan yang tidak bisa merubah zat terlarut ke keadaan semula ya. Di dalam sebuah larutan itu ada yang zat terlarut dan ada zat pelarut gitu ya. Terlarut dan pelarut. Di sini ada beberapa keuntungan dan kerugian kalau satu sediaan obat itu berbentuk cairan atau larutan. Keuntungannya pasti merupakan sediaan yang homogen ya. Dosis bisa diubah itu ya, hampir sama dengan yang serbuk juga. Dapat diberikan larutan encer gitu ya. Sementara kalau kapsul dan tablet tidak dapat diencerkan. Kemudian mungkin bagi pasien anak-anak ya, bisa ditambahkan dengan pemanis, zat warna, atau bagi pasien yang memang susah untuk menelan tablet, begitu kan. Nah, dan kerja awal obat pasti lebih cepat. Karena tubuh kita itu kan lebih mudah menyerap larutan dibandingkan dengan menyerap serbuk ya.
semua bahan atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita pun nantinya akan dibuat seperti cimus ya. Jadi sediaan yang seperti bubur lah ya, bubur encer. Nah, apalagi larutan. Larutan itu akan langsung mudah diserap, tidak usah lagi perlu pengolahan untuk menjadi sediaan yang partikelnya lebih kecil karena dia sudah sangat kecil lah gitu ya partikelnya. Kerugiannya apa? Ada banyak bahan obat yang tidak larut dalam larutan ya. Jadi sebagian banyak obat tidak larut dalam larutan, baik larutan air atau larutan etanol ya. Kebanyakan bahan obat juga tidak stabil dalam sediaan cair. Biasanya kalau sediaan cair kan lebih mudah ditumbuhi oleh bakteri ya, dan lebih agak ribet dalam hal pembawaannya. Jadi kalau kita kemana-mana bawa bahan cair kurang kurang praktis lah ya. Awalnya kalau bisa tumpah atau tutupnya tidak rapat, dan itu akhirnya malah mengotori barang-barang kita yang lainnya. Bau dan rasa agak susah ditutupi. Jadi kalau itu sedianya pahit, sekalipun pakai pemanis, harus betul-betul menggunakan teknologi yang mampu menutupi rasa pahit itu ya. Jadi agak susah untuk ditutupi. Tadi berdasarkan jenis bahan yang terlarut. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang ada yang terlarut dan ada yang pelarut. Ini yang terlarut ya. Jadi umumnya yang terlarut itu bahan-bahan obatnya ya. Bahan obat zat berkhasiatnya. Ada yang disebut larutan mikromolekuler. Otomatis berarti molekul-molekulnya sangat mikro, sangat kecil. Contohnya di sini apa? Ada alkohol, gliserin, ion natrium, ion klorida ya. Di mana ukurannya bisa 1 sampai 10 alfa ya. Ukurannya sangat kecil ya. Kemudian larutan micellar ya, suatu larutan yang mengandung bahan padat terlarut berupa agregat atau misel ya. Jadi dia ukurannya lebih besar dari mikromolekuler, tapi masih lebih kecil dibandingkan dengan makromolekuler. Kalau makro berarti dia ukurannya lebih besar. Contohnya adalah PGA atau pulvis gummi arabicum, CMC, PFP, dan albumin. Itu termasuk golongan molekuler ya. Berikutnya, kalau berdasarkan cara pakai dan efek yang diharapkan, maka sediaan obat cair kita bagi dua ya. Pertama, sediaan cair yang lewat mulut, artinya oral ya, yaitu fosio, sirup ya, berarti otomatis mengandung sirup eliksir. Kalau eliksir berarti mengandung alkohol atau etanol ya. Kemudian fosio eferpersen dan gutai ya, obat tetes. Berikutnya ada sediaan obat cair yang lewat mulut tapi tidak ditelan. Ya, ada obat cuci mulut, kolutorium ya, ada gargarisme hanya dikumur-kumur, atau ada litus oris, obat oles mulut, ada gutai ores atau obat tetes mulut. Ini semua sediaannya tidak ditelan. Kalau yang tidak ditelan berarti warnanya etiketnya biru ya. Tapi kalau yang obat sediaan dalam dan ditelan berarti etiketnya putih. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu larutan. Nah, jadi sifat polaritas bahan terlarut dan pelarut ya. Ada yang dissolved like ya, di mana molekul-molekul tersebut bisa saling tarik menarik lah ya antara molekul polar, maka akan larut lagi dalam pelarut polar. Kalau molekul non polar maka akan larut kembali dalam pelarut non polar ya. Air masuknya kategori pelarut polar ya. Kemudian ada kosolvensi. Nah, di mana kosolvensi pelarut campuran ya, yang digunakan untuk melarutkan zat tertentu sehingga lebih mudah larut. Jadi artinya ada satu zat yang pelarutannya itu besar begitu ya, butuh air banyak kalau mau dilarutkan. Maka dia menggunakan kosolvensi. Jadi ada campuran. Ya, contohnya di sini air dengan gliserin. Gliserin ini pelarut kosolvensi. Dengan adanya air dan gliserin ini yang digabung atau solutiopetit, itu akan memudahkan satu zat untuk bisa larut lebih cepat begitu ya. Kemudian untuk menambah lagi larutan dengan temperatur, artinya dipanaskan atau menggunakan air panas ya. Contohnya di sini ada CaSO4, kalsium sulfat, kalsium hidroksida, CaOH 2 kali atau CaPO3, kalsium hipofosfat dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat ada salting out atau salting in ya.
salting out peristiwa adanya zat larut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utamanya ya. Sehingga dia bisa menyebabkan penurunan kelarutan zat utama. Jadi mempengaruhi ini ya. Jadi ketika ada dua zat, kalau dia bersamaan, maka zat yang satu akan menyebabkan satu zat yang lainnya kelarutannya menjadi meningkat begitu ya, mengganggu lah gitu. Misalnya yang satunya awalnya mudah larut, ketika ada zat yang satu lagi menimbulkan salting out, menyebabkan zat yang satu lagi menjadi agak sukar larut misalnya gitu ya. Jadi ada perubahan. Di sini contohnya apa? Contohnya kelarutan minyak atsiri dalam air maka akan turun. Ya, jadi akan jadi susah larut jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan lagi larutan NaCl jenuh ya. Karena kelarutan NaCl lebih besar dibandingkan kelarutan minyak atsiri dalam air sehingga akhirnya minyak atsiri akan memisah ya, namanya salting out. Kemudian yang kedua contoh yang lain, reaksi antara papaverin HCl dengan solusio karot ya. Solusio karot akan menghasilkan endapan basa yaitu endapan papaverin. Yang awalnya papaverin itu larut tapi dengan adanya si karot ini masuk, maka papaverinnya menjadi kayak tersisihkan gitu dan dia akhirnya mengendap ya. Sementara kalau salting in kebalikannya. Peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih kecil dibandingkan kelarutan yang utamanya menyebabkan kenaikan. Nah, ya. Jadi malah memperbaiki kelarutannya malah menjadi lebih tinggi ya. Di sini contohnya nikotinamid menyebabkan riboflavin vitamin B2 larut dalam air. Karena terjadi penggaraman. Yang asalnya riboflavin itu vitamin B2 agak sukar larut dalam air, dengan adanya nikotinamid maka dia akan menjadi mudah larut ya. Kemudian yang kelima ada istilahnya pembentukan kompleks ya. Kompleks itu terjadi kalau ada interaksi antara zat yang tidak larut dan zat yang larut membentuk senyawa kompleks yang larut. Jadi artinya ada satu zat tadinya tidak larut, tapi ketika dia berteman dengan zat yang larut, maka zat yang tidak larut itu membentuk kompleks dengan zat yang larut, akhirnya dia ikut terbawa larut ya. Nah, jadi itu berdasarkan penelitian seperti itu. Di sini contohnya apa? Kofein ya. Kofein tidak larut dalam air. Tapi jika ditambahkan larutan natri benzoat, maka akan terbentuk kompleks kofein dengan natri benzoat ini yang menyebabkan dua-duanya menjadi larut ya. Jadi itu untuk mengantisipasinya. Kemudian yang keenam adalah ukuran partikel. Ya, semakin halus partikelnya, maka semakin cepat larut ya. Sehingga sekarang kan ada teknologi nano ya yang bisa memperkecil ukuran partikel dan itu menyebabkan rata-rata sediaan menjadi larut ya. Cara melarutkan bahan dalam satu larutan. Untuk bahan yang mudah larut ya, prinsipnya dilarutkan dalam botol. Jadi artinya larutkan dalam Erlenmeyer dulu atau dilarutkan dalam beker gelas, kemudian masukkan ke dalam botol gitu ya. Di mana sebelumnya botol istilahnya ada yang dikalibrasi ya. Jadi kalau sediaan larutannya butuh 60 ml, maka kalibrasi botol 60 ml. Cara mengkalibrasi, kalian masukkan air ke dalam gelas ukur sampai batas tanda 60 ml. Kemudian tuangkan air yang di gelas ukur itu ke dalam botol ya sampai batas tanda, kemudian kalian tandain ya. Kalau tandanya itu pakai tip X cukup segaris ya. Tapi kalau tandanya pakai stiker, maka batas tandanya itu adalah batas bawah ya. Kan yang namanya stiker tuh ada atas ada bawah. Nah, itu ditaruhnya batas bawah ya. Jadi cara mengkalibrasi, siapkan botol ya, kemudian siapkan gelas ukur, masukkan air ke dalam gelas ukur sesuai yang diperintahkan, misalnya 100 ml, berarti tanda sampai 100 ml. Setelah itu, tuangkan air yang di gelas ukur ke dalam botol. Kemudian, lihat batas tanda air itu di paling ujung, sampai mana, tandain. Nah, ya. Kalau botolnya coklat, tandain pakai tip X, berarti segaris ya. Tapi kalau dia pakai stiker, maka tempel stikernya di situ, di air yang di botol itu ya, sampai batas tanda air. Dan di stiker itu masuknya di tanda batas bawah ya.
Nanti di praktikum, nanti kasih contoh di pas praktikum ya. Kemudian tadi bahan yang udah mudah larut, jadi langsung ya, larutkan dulu, zatnya ditimbang, larutkan ke dalam Erlenmeyer atau beker gelas, bisa diaduk atau digoyang-goyang, kemudian masukkan botol. Kemudian kalau bahannya itu agak sukar larut, maka bisa dipanaskan ya. Kalau untuk bahan yang terbentuk hidrat, maka air dimasukkan dulu ke dalam Erlenmeyer agar tidak terbentuk senyawa hidrat yang lebih lambat. Jadi kalau bahannya terbentuk hidrat, ya, jadi nanti ada nama bahannya misalnya zat yang sifatnya mengandung hidrat, ya, mengandung air gitu ya, hidrat. Maka yang harusnya serbuk dulu di dalam Erlenmeyer ini dibalikan, harus ada air dulu di dalam Erlenmeyernya, baru dimasukkan zatnya, baru diaduk begitu ya. Sementara untuk bahan yang meleleh dalam air panas dan merupakan tetes besar dalam dasar Erlenmeyer atau botol, maka saat melarutkan perlu digoyang-goyang atau dikocok, digodok gitu ya, dikocok-kocok untuk mempercepat larutan bahan tersebut ya. Ketika bahannya itu mudah terurai dalam pemanasan, maka nggak boleh menggunakan air panas, tapi dilarutkannya dengan air dingin. Apabila bahan itu pun mudah menguap ketika dipanasi, maka harus dilarutkan dalam botol yang tertutup. Ya, kemudian juga kalaupun perlu dipanaskan suhunya rendah, juga digoyang-goyangkan ya. Jadi dalam Erlenmeyernya dijepit ya, pakai kayu penjepit, bisa menggunakan api ini ya, apa namanya, ada tungku api gitu ya. Nah, nanti pelan-pelan digoyang-goyang untuk beberapa bahan-bahan yang memang perlu pemanasan ya, tapi pemanasan yang rendah. Kemudian ketika itu obat keras, sebaiknya dilarutkan sendiri, jangan digabung-gabung ya. Larutkan, masukkan botol seperti itu ya. Untuk meyakinkan bahwa obat tersebut sudah larut semua. Karena ada kekhawatiran obat keras ada yang tidak larut gitu ya. Itu nanti akan mempengaruhi dosis dari ketika pemakaian. Berikutnya, komposisi sediaan larutan ya. Pertama ada bahan aktif ya atau obat atau disebut juga solut ya. Solut itu adalah bahan aktif ya atau zat yang terlarut, bisa paracetamol, amonium klorida, ibuprofen, mentol dan lain-lain ya. Berikutnya bahan tambahan atau pembantu ya. Bahan tambahan atau pembantu bisa disebut juga pelarutnya ya. Nah, di sini tergantung tujuan yang diinginkan. Misalnya ada zat warna yang guna mengidentifikasi selama proses pendistribusian ya. Ada misalnya zat warna yang dipakai bisa tartragin, karminum, paramel dan sebagainya. Syarat semua bahan tambahan sama, nggak boleh bereaksi ya, artinya inet, dia harus tidak bereaksi dengan zat berkhasiat ya, stabil, mudah bercampur, tidak timbul bau atau rasa pada produk ya. Kemudian bahan tambahan yang lain sengaja ini merubah bau, flavoring agent ya. Jadi zat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki bau sediaan. Jadi sediaannya biar baunya menjadi enak, nyaman, harum ya. Contohnya adalah Oleum cinnamomi, Oleum citri, Oleum mentha piperitae ya, gitu. Kemudian penutup rasa ditambahkan biar tidak timbul rasa pahit ya. Itu pemanis. Ada aturan-aturan pemanis yang dibolehkan antara 10 sampai 50%. Jadi kalau itu sediaan sirup, ketika dikatakan sirupnya QS, kalau waktu serbuk kita tahu ketika sakarum laktis atau SLQS, maka untuk umur di bawah 20 tahun 300 mg per bungkusnya, untuk di atas 20 tahun 500 mg per bungkusnya. Tapi untuk disediaan cair, maka ketika dikatakan sirup, maka gunakanlah sirup sejumlah 10% ya. Pemanis yang sintetis antara lain aspartam, asesulfamak, siklamat ya dan sebagainya ya. Sakarin pun masih bisa dipakai. Kalau pemanis alami salah satunya adalah sorbitol atau sukrosa masih ya. Sekarang masuk ke larutan oral, yang pertama adalah posio atau obat minum ya.
Obat minum atau posio bentuk larutan yang dimaksudkan untuk dipakai per oral. Contoh posio adalah misalnya OBP, obat batuk putih, atau nama lainnya posio alba contratussim. Sementara yang sering kita lebih familiar juga posio nigra contratussim, yaitu OBH ya. Ada yang terkenal OBH kombi gitu kan, OBH tropika dan sebagainya. Di sini ada contoh resepnya ya di Pornas edisi 2 halaman 250. Ada contoh yaitu OBP itu obat batuk putih. Resep standarnya ada amonia anisispiritus 1 gram, Oleum mentapiperitae GTT1 1 tetes, Sirupus simplex 10 gram dan Aquades 100 ml begitu ya. Kemudian di sini ada contoh di bawahnya ketika ditambah tidak hanya resep standar tadi OBP. Mau ditambah ternyata dengan kodein. Nah, di sini ya. Ini contohnya. OBP-nya 1%, kodeinnya ya, tambahkan ada kodein HCl 5 mg per CTH ya. Jadi setiap sendok 1 sendok teh harus ditambahkan 5 mg kodein ya. Di sini kalau cara penyelesaiannya amonium anisispiritus disingkat menjadi SASA ya. Ditimbang gitu ya. Kemudian ke dalam Sirupus simplex yang sudah ada dalam wadah, tambahkan oleum metapiperitae, terakhir dicukupkan dengan Aquades sampai volume yang diinginkan. Jadi di sini maksudnya amonium anisispiritusnya dilarutkan ya, dilarutkan dengan air panas, atau di sini boleh digabungkan dengan Sirupus simplex begitu ya, masukkan ke dalam botol, kemudian langsung diadukkan dulu. Kalau menurut ibu mah ditambahkan air sampai batas tanda tadi ya, sudah mengkalibrasi botol, berarti sejumlah yang atas dulu, udah yang bawah ini ya, yang 200 ml dan 200 ml, baru nanti setelah airnya sampai 200 ml, tambahkan kodein ya. Tapi kodeinnya kan dia mudah larut dalam air. Kodeinnya larutkan dulu dalam air ya. Jadi timbang kodein, masukkan ke dalam Erlenmeyer atau beker, kemudian diaduk, baru masukkan ke dalam wadah ya. Nah, di sini kita lihat dulu berapa banyak sih kodeinnya. Tadi kan 5 mg per CTH ya. Maka dihitungnya, nah ini kan kita ada 200 ml nih. Berarti yang dimintanya 200 ml. Sementara kodeinnya per 5 ml ya, per CTH. CTH itu 5 ml. Jadi 200 ml per 5 ml dikali 5 mg. Karena kodeinnya 5 mg per CTH. Maka didapat kodeinnya adalah 200 mg. Kalau itu serbuk, kita tinggal nimbang kodein 200 mg. Tapi kalau di apotek misalnya sediaan kodeinnya ada 10 mg 1 tablet. Jadi kita harus ngambil dalam bentuk tablet. Berapa banyak kodein yang diperlukan? Nah, maka 200 mg per 10 dikali 1 tablet. Maka diambillah tablet kodein yang 10 mg sejumlah 20 tablet. Geruslah kodein itu, tambahkanlah OBP yang disuspensikan dengan homogen ya, baru diadukkan atau dicukupkan dengan menggunakan air ya. Itu untuk pembuatan OBP. Sementara untuk yang OBH nih ya, di sini OBH ada resepnya. Di sini kita atas tadi belum menghitung DM ya, dilewat dulu aja DM-nya. Kita masuk yang OBH nih. OBH itu ada resep standarnya di sini tiap 300 ml. Apa isinya? OBH itu ada gliserida sukus 10 gram, ada amonium klorida 6 gram, ada SASA tadi ya, amonium anisispiritus 6 gram, sama ada Aquadesnya hingga 300 ml ya. Sama semua cara pengerjaannya, kalau dimintanya 300 ya. Nah, ini gliserida sukus tuh larutnya dalam air panas. Maka didihkan dulu air sampai panas ya untuk melarutkan gliserida sukus ya.
Setelah itu didinginkan dulu si glycerol sukus tadi yang larut dalam air panas. Setelah dingin, tambahkan atau larutkan amonium klorida. Kemudian tambahkan air sampai batas 300 ya, atau kalau airnya dianggap 294 mili ini tuh ya. Karena tadi amunisi apa yang udah masuk, ini harusnya enggak 294 ya. Karena sasanya dimasukkan terakhir. 300 dikurangi 6, jadi tinggal 294 ya. Ditambahkan air sampai 294, karena yang 6 milinya agar jadi tidak 300, dimasukkannya sasa amoni anisi spiritus. Maka totalnya menjadi 300 mili ya. Sasa dimasukinnya harus terakhir agar tidak menggores wadah obat ya. Jika ada sirup boleh ditimbang dalam sirup. Oke, berikutnya adalah sediaan sirup. Sirup adalah sediaan oral yang mengandung sukrosa ya. Sukrosanya bisa 64 sampai 66% apabila kecuali dinyatakan lain ya. Jadi jumlah sirupnya sangat besar. Selain sukrosa, di sini boleh juga menggunakan sorbitol, gliserin ya, atau zat pembawa lainnya, ada aspartam ya dan sebagainya ya. Hati-hati untuk pasien diabetes. Dikatakan sirupus simplex ya, itu mengandung 65% gula ya, sisanya air tapi ada penambahan nipagin ya, zat pengawet 0,2% berat per volume. Kalau sirup obat mengandung sirup satu jenis obat atau lebih ya, tanpa zat tambahan digunakan untuk pengobatan. Sirup pewangi tidak mengandung obat juga, tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Tujuannya tadi untuk menutupi rasa dan bau obat yang tidak enak. Kita masuk ke eliksir. Eliksir menurut farmakope adalah sediaan cair yang mengandung bahan kimianya terlarut ya. Kecuali dinyatakan lain, larutnya harusnya air suling atau larutan yang steril. Ya. Kemudian menurut FI 4, larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Ya. Bisa juga terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur ya. Di sini berdasarkan definisi-definisi yang lain bisa dibaca sendiri ya. Kemudian di sini kita masuk yang ke eliksir ya. Eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa atau bau sedap. Selain mengandung obat, ada zat tambahan, salah satunya gula, ada juga pengawet, ya, dan salah satunya pengawet yang digunakan sekaligus sebagai pelarut utamanya yaitu etanol, ya. Dipakai etanol. Bisa ditambahkan pemanis seperti gliserol, sorbitol, dan propilen etilen glikol. Itu diganti sebagai gula ya, atau digunakan pengganti sebagai sirup gula. Atau menurut M. Anif dikatakan eliksir jika larutan oral itu mengandung etanol 90% yang berfungsi sebagai tadi kosolven untuk mempermudah kelarutan. Contoh yang terkenal sediaan eliksir, ada yang tahu nggak obat batuk apa? Disolvan, Bu? Iya, betul ya. Desolvan eliksir ya. Berarti isinya Bornhexin HCl ya. Dia lebih mudah larut ketika di dalam etanol. Ini oke, sudah sama. Kita masuk aja ke contoh eliksir ya. Ada phenobarbital, oleum cetri, propilen glikol, etanol, sorbitol, korigen okoris ya. Jadi pemanis ya. Dan ada aquades dibikinnya 1 liter begitu ya. Kemudian juga kalau ini eliksir paracetamol. Paracetamol setiap 5 milinya ya ada acetaminophennya 120 mg, gliserol 2,5 mili, propilen etilen glikol 500 mikroliter, sorbitol 70%-nya 1,25, etanolnya 500 mikroliter ya. Zat tambahan yang cocok IS, aquadesnya 5 ya, sampai 5. Jadi kalau disuruhnya 100 mili, ini semua dihitung ya, sehingga menghasilkan
satu sediaan atau bahan untuk 100 mili ya. Kalau 500 mikroliter jadi berapa mililiter? Kalau dari liter ke mili ya. Jadi kan kalau kemarin dari gram ke miligram ya. 1 gram 1000 miligram. 1 liter berapa mililiter? 0,01. 1 liter berapa mililiter? 1000, Bu. 1000. Iya. Oh iya, serius. 1000 dong. 1 liter 1000 mililiter. 1 mililiter berapa mikroliter? 1000 juga ya. Jadi kan liter, mililiter, mikroliter. Jadi 1 liter 1000 mililiter. 1 mililiter 1000 mikroliter ya. Jadi kembali dibalikin. Kalau 1 mililiter berarti 0,001 liter. Atau 1 dibagi 1000 ya. Kalau dari mili ke liter dibagi kan 1 per atau dibagi 1000. Sama kalau dari 1 mikroliter ke mili jadi 1 dibagi 1000. Sekarang diketahui misalnya propilen glikolnya 500 mikroliter. Berarti berapa mililiter? 500 dibagi 1000 ya. Berapa? 0,5 ya. Jadi ini sama dengan 0,5 ml atau mililiter ya. Jangan sampai ketukar ya. Nah, di sini dosisnya ada 1 sendok teh 5 mili atau 2 sendok teh berarti 10 mili. Ini mau dihitung, mau nyoba ngitung nggak? Ada yang bisa ngitung nggak ini? Coba ya, kita coba hitung. Kita coba hitung. Sini langsung oret-oret bisa nggak ya? Harusnya bisa ya oret-oret di sini. Nah, misalnya. Ini oret-oretnya. Nggak bisa ya. Cuma warna doang. Ini pulpen. Nah. Bisa juga ya. Ntar Ibu di Word aja. Tunggu bentar. Kalian kayaknya belum bisa absen ya, Ibu. Ibu udah ngisi BOC belum ya? Lupa, Ibu. Kalian ada yang udah absen belum di BOC? Belum bisa, Bu. Oh, belum ya. Ibu lupa belum bikin absen nanti ya habis nge-zoom ini. Tunggu bentar. Ya, kita ke Word dulu ya. Masih udah stop share-nya ya, harus share lagi. Word. Ada di layar ya? Mana tadi teh? Tadi tiap 5 mili ya, tiap 5 mili ini ya mengandung PCT 20 mg, gliserol
Gliserol 2,5 mili. Propilen glikol 500 mikro. Ini bacanya mikro ya, mikroliter. Pakai sama dengan aja ya, 0,5 mili. Etanol. Etanol mana sih? Etanol 500 ya. Oh, Ibu kok salah. Propilen glikol 500 betul. Sorbitol dulu ya. Sorbitol 70%, nama sorbitol 70% ya. Jumlahnya 1,25 mili. Etanolnya 500 mikroliter sama dengan 0,5 mili. Kemudian zat tambahan yang cocok ya. Berarti ini pemanis ya. QS ya. QS nah, gitu. Aquades A5 mili. Sekarang kan ini diminta aja MF elixir gitu ya. MF elixir berapa 100 mili gitu ya. Berarti cara menghitungnya MF. Ini seharinya anggap aja Ibu kasih signa aja. Signa 3 DD RTH 1. Anggap untuk anak umur 5 tahun lah ya. Kita akan menghitung berapa jumlahnya. Berarti di sini PCT-nya karena dimintanya adalah 100 mili, ini kan PCT-nya untuk 5 mili. Jadi pertama yang diminta dulu, dimintanya 100 mili. Ya, dibagi, nah ini per 5 mili dibagi 5 mili gitu ya. Dikali aja 120 mg. Ketemu berapa? Gliserol gitu ya. Sama 100 per 5 dikali 2,5 mili. Propilen sama ya. Langsung aja 0,5 ya. 100 dibagi 5 dikali 0,5 mili. Sorbitol. Sama 100 dibagi 5 dikali 1,25 mili. Etanol. Ya. Sama ya, 100 dibagi 5 dikali 0,5 mili. Ya tambahannya kita pakai sirup aja lah ya. Atau mau apa? Oleum ya? Perisa strawberry aja, Bu. Oh iya, oleum rosé ya. Strawberry kan oleh rosé apa? Rosanya mah mawar, Bu. Oh iya, mawar. Jadi apa namanya tadi? Strawberry. Perisa strawberry atau perisa melon mungkin. Apa Prisa? Tadi apa sih? Iya, perisa, Bu. Prisa, Ibu udah dengar Prisa. Gitu ya? Pakai E, Bu. Perisa, Bu. Hah? Pakai E. Perisa. Oh gitu ya. Perisa strawberry ya. Perisa strawberry. Berapa? 2 cc ya? Apa mili? 2 tetes, Bu. 2 tetes kan, kebanyakan mili. Tetes lah ya, untuk 100 mili cukup ya 2 tetes. Nah, tinggal dihitung. Berarti 100 dibagi 5 kan 20 ya. 20 kali 120, 2.400 ya. Salah. Ini 2.400 miligram. Ini 100 bagi 5, 20. 20 kali 2,5, berarti 5 ya. 5 mili. Ini 100 bagi 5, 20. 20 kali 0,5. Benar nggak? Salah ya. Coba kalkulator mana? Bentar.
Mana ya kalkulator? 20 dikali 2,5. 50 ini harusnya ya. 20 dikali 0,5. 10 ini ya. Ini berarti 25. Ini sama 10 mili. Nah gitu ya. Terakhir nanti Aquades hingga 100 mili. Hitung-hitungnya ya. Nanti kita ada resep ini juga untuk praktikum Sabtunya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi nanti rumus ininya teh yang diminta dibagi yang diketahui. Jadi kalau di sininya tiap 10 mili, berarti di sininya 10 mili. Dimintanya 200, berarti ininya 200 nanti yang diminta dulu 200 dibagi ya berapa yang diketahuinya. Tapi rata-rata sih tiap 5 mili, tiap 5 mili gitu ya. Yang berubahnya ininya permintaannya. Misalnya MF eliksir 100, MF eliksir 200, MF eliksir 60. Nah, gitu ya. Jadi rumusnya gitu. Yang diminta dibagi yang diketahui dikali jumlahnya ya. Oke, paham ya? Kita masuk lagi ke itu. Tadi materi. Mana ya? Udah eliksir udah ya, masuk. Kita masuk ke netralisasi, saturasi atau posio effervescent ya. Ini sedikit teorinya aja. Yang dimaksud dengan netralisasi berarti ada bahan yang sifatnya asam dan ada bahan yang sifatnya basa ya. Di sini definisinya obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan basa sampai reaksinya harus selesai dengan larutan bersifat netral. Contohnya adalah solusio citratis, magnesii atau amigdalat ammonikus ya. Cara pembuatannya bagian asam direaksikan dengan bagian basa. Jika perlu reaksi dipercepat dengan pemanasan. Sekarang ada yang disebut dengan saturasi. Saturasi adalah obat yang dibuat dengan mereaksikan asam dengan basa, tetapi gas yang terbentuk ditahan dalam wadah sehingga larutan menjadi jenuh dengan gas ya. Contohnya apa? Saturasi. Kayak Pocari Sweat gitu itu masuk saturasi nggak ya? Jadi kayak ada gasnya atau enggak? Kalau kita minum Coca-Cola ya, kan suka ada gasnya tuh ya. Kalau diminum awalan tuh jadi nyerang gitu ya sudahnya mah. Nah itu ya bagian dari situ. Kemudian posio effervescent. Posio effervescent saturasi dengan gas CO2 yang lewat jenuh. Ya. Mungkin saat posio effervescent itu nanti mirip kayak CDR lah gitu ya. Meskipun itu tablet effervescentnya. Ini adalah posionya. Komponen basa dilarutkan dengan 2/3 bagian air yang tersedia. Misalnya natrium bikarbonat ya. Mengerjakannya spesifik, dia harus digerus, tuang ya. Jadi setiap yang udah larut dimasukkan ke dalam wadah, setiap udah larut masukkan ke dalam botol gitu ya. Sementara komponen asamnya dilarutkan dengan 1/3 air yang tersedia. Seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi sediaan basa. Harus pelan-pelan ya. Segera ditutup dengan sampai kenop. Jadi langsung buru-buru ditutup. Gas CO2 umumnya untuk pengobatan, menjaga stabilitas obat, kadang-kadang dimaksudkan untuk menyegarkan rasa minuman atau korigensia ya. Disediaan apa juga tuh. Jadi sehingga kalau kita bukanya nggak pas jadi muncrat, ada gasnya itu yang keluar ya. Di sini ada beberapa poin yang diperhatikan untuk sediaan saturasi dan posio effervescent ya. Botolnya harus yang tahan tekanan sehingga jangan sampai gas yang di dalamnya itu muncrat gitu lah ya. Setiap sediaan harus dalam keadaan larutan jernih, nggak boleh dikocok ya. Maka kalau dikocok akan menimbulkan botol pecah.
Bahan-bahan yang ditambahkan dalam saturasi dan posisi effervescent itu bahan-bahan yang dilarutkan ke dalam bagian asam ya. Dan ada bahan-bahan yang dilarutkan ke dalam sediaan basa. Ya, di sini bisa dilihat lah ya. Kita karena enggak buat, kalian hanya sebagai tambahannya aja. Terakhir adalah gutai ya. Gutai adalah obat tetes sediaan cair yang berupa larutan, tapi bisa juga emulsi atau suspensi. Nah, nanti kita bahas berikutnya adalah emulsi dan suspensi ya, depannya lagi setelah UTS ya. Di mana suspensi itu adalah sediaan gabungan antara minyak dan air ya. Kalau emulsi itu minyak dan air. Sementara kalau suspensi ada zat yang tadinya tidak bisa larut dengan tambahan suspending agent ya, jadi menjadi larut ya. Ketika gutai itu kalau tidak dinyatakan lain, bisa digunakan juga obat dalam ya dengan cara menggunakan penetes ya. Dimana di sini penetes untuk gutai kalau obat dalam berarti khusus untuk pediatric drop. Misalnya apa ya, amoxantet drop gitu ya, sanmol drop gitu ya. Nah, ini setaranya 47,5 sampai 52,5 mg air suling itu untuk di tetesan bakunya itu ya. Untuk bayi umumnya. Tapi kalau gutai yang lain, misalnya gutai nasal berarti obat tetes hidung ya. Gutai optalmik berarti itu obat tetes mata ya. Gutai otik berarti itu obat tetes telinga ya. Oke, untuk teori cukup sampai di sini. Kita masuk ke pembahasan resep yang kemarin ya. Resep yang kemarin yang udah Ibu share. Bentar Ibu lihat dulu. Ada di mana ya? Di WhatsApp. Ada yang udah ngerjain belum resepnya? Belum, Bu. Belum? Sama kayak tadi nih. Kita lihat Zoom dulu. Share. Nggak bisa tampak ya. Ini hampir sama kayak tadi. Percis dah sama tuh 100 udah dibahas. Ini pakai persen ya. Ini paracetamolnya 120 mg per 5 mili, gliserinnya 50%, propilen glikol 10%, sorbitol 25%, etanol 10%, MF elixir 100. Ini nggak ada DM sengaja sama Ibu, tidak dibikin DM dulu biar nggak pusing. Signanya sehari 3 kali 1 sendok teh ya untuk Sinta 9 tahun. Jadi kita akan menghitung jumlah sediaannya ya. Jadi pertama berarti kalian pemberian ya biasa ya. Pemberiannya dimohon ditambah dengan kelarutan ya. Jadi pertama adalah paracetamol, pemberian, serbuk apa-apa gitu ya. Kemudian kelarutan. Dia berapa banyak larut dalam air? Mudah larut, sukar larut, agak sukar larut ditulis di situ ya. Kemudian baru khasiat ya. DM nggak ada, semua nggak ada DM. Khasiat paracetamol berarti analgetik, antipiretik ya. Gliserin sama ya pemberiannya. Cairan, misalnya cairan bening, bla 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 gitu ya. Kelarutannya apa? Propilen glikol sama ya, khasiatnya itu biasanya bahan tambahan aja. Sebagai bahan tambahan. Propilen glikol sama, dia bentuknya cairan juga ya. Sorbitol juga sama, etanol juga sama ya. Kita langsung coba menghitung ya. Menghitung berarti yang tadi Woods.
Ibu boleh nanya? Boleh. Ibu kenapa kandungan gula di sirup lebih banyak dibanding di elixir? Karena kan namanya juga sediaan sirup. Sediaan sirup kan sediaan yang mengandung gula tadi kan. Malah harusnya di situ 50 sampai 67%. Jadi memang nama sediaannya aja udah sirup, berarti otomatis gulanya harus banyak. Sementara elixir itu karena disebut elixir sediaannya itu mengandung etanol. Jadi dia biasanya pelarutnya etanol. Sehingga ada beberapa yang masih tidak mau pakai elixir ya. Jadi ada orang-orang muslim tertentu dia menganggap sekalipun obat dia nggak mau pakai sediaan elixir. Tapi ada lagi yang tetap mau dengan alasan toh ini kan namanya buat obat gitu, ada yang gitu. Jadi itu tergantung keyakinan yang mana aja yang mau diambil. Oh, jadi cuma beda di gula ya, Bu? Beda gula. Karena disesuaikan dengan sesuaikan dengan nama sediaan tadi ya. Nah, sekarang jadi tadi ya, yang resep tadi kalian sudah ditulis ya di sebelah kirinya, semua tulis pemberiannya ya, googling aja, cari. Sebelah kanannya berarti kan kelengkapan resep ya. Perlu ibu giniin lagi nggak? Biar cepet. Tetap tadi ya, di sini anggap ada kotak resep nih. Kotak resep Dokter Sarah, apa Dokter Sarah ya siapa? Bla 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 lah. Biar cepet. Nah, ini ya resepnya tadi juga kan. PCT dan sebagainya dia. Terus siapa namanya Sinta ya. Nah, gitulah ya. Nah, di sini di bawahnya ini sama ya. Mulai pemberian 1 paracetamol, 2 gliserin, 3 propylen glikol, 4 sorbitol, 5 etanol. Ya. Pemberian. Jelasin ya bla bla bla. Pelarutan. Bla bla bla. Khasiat. Semua sama ya seperti ini ya ke bawah. Di sini berarti kan tadi kelengkapan resep ya. Kita singkat kelengkapan resep. 1 paraf dokter sama ya. Paraf dokter. Yang lainnya nggak ada udah. Nah, golongan obat. Golongan obat itu ya, Ibu udah ngasih tahu tuh, jangan suka macem-macem, masih macem-macem aja. Golongan O gitu ya, semua ditulis golongan O, nggak ada strip. Golongan G, cuma ada OGW ya, OGW. G nggak ada juga. Golongan W, nah masuk paracetamol golongan W karena dia kan nggak ada DM ya. PCT, biar cepet nih, PCT, gliserol, dan lain-lain ya, dan kawan-kawan ya. Interaksi obat dan OTT nggak ada ya. DM juga nggak ada, cepet ini kerjanya harusnya. Langsung perhitungan penimbangan ya. Penimbangan. 1 PCT. Nah, tadi kan 120 mg per 5 mili. Sementara yang dibutuhkan 100 mili. Itu harusnya 100 gram ya. Tapi usulkan aja lah biar kalian belum bisa menyetarakan pakai botol ya. Nanti kalau ada waktu besok belajar menyetarakan pakai botol. Sekarang mah kalibrasi dulu ya. Itu dianggap 100 ml aja. Ya, nanti kasih tambahan 100 ml, 100 mili ya. 100 mili yang diminta, sementara yang diketahuinya di situ
paracetamol per 5 mili. Nah, berarti dibagi 5 mili. Gramnya 120 miligram. Maka ketemu tadi sama 2.400 miligram. Berikutnya gliserin. Nah, gliserin atau gliserol sama aja ya. 50% karena yang dimintanya 100 tinggal 50 per 100 ya, persen lah ya. Mau persen dulu mau langsung per 100? Persen banyak. Kali 100 mili gitu ya. Berarti 50 mili. Propilen glikol. %10 kali 100 mili sama dengan 10 mili. Sorbitol 25 50 60 70 95 25% kali 10 mili 100 25 mili 5 etanol 10% kali 100 mili 10 mili. Nah gitu. Udah, terakhir apa? Aquades ya. Aquades ad 100 mili. Kalau di jumlah ini berapa? 95 ya. 95 tambah 2,4 masih muat ya. Kan ini paracetamol itu 2.400 ya, 2.400 miligram sama dengan 2,4 gram ya. 2,4 gram itu sama dengan 2,4 mili ya. Tapi ini kan berbentuk serbuk dia. Sampai sini perhitungannya bisa ya. Penimbangan tinggal disalin. Penimbangan tinggal disalin ya. Langsung PCT 2,4 gram. Dan seterusnya ya, disalin aja lah. Nah, baru pembuatan. Gimana pembuatannya? Pertama, apa dulu? Lakukan kalibrasi dulu, Bu. Kalibrasi botol ya. Kalibrasi botol. Tadi udah Ibu terangkan caranya. Pertama, kalian harus punya sediaan botol yang 100 mili ya. Jadi wadahnya kalau bisa lebih buat dikocok ya. Jadi botolnya botol 150 atau botol 125. Jadi harus ada space buat dikocok, jangan mepet banget. Kalibrasi botol 100 mili ya. Caranya tadi siapkan botol 100 mili, siapkan gelas ukur 100 mili. Ya, masukkan air putih biasa ya, air keran aja, air yang ada di dalam botol itu botol semprot gitu ya. Masukkan 100 mili sampai batas tanda gelas ukur. Setelah itu air tersebut tuangkan ke dalam botol ya. Ke dalam botol. Nanti setelah penuh sampai batas tanda itu ditandain yang paling atas air tuh posisinya ditandain pakai tip X warna putih ya, karena botolnya kan coklat. Atau boleh pakai stiker, tapi kalau pakai stiker tadi batasnya batas bawah ya. Kalibrasi botol 100 mili. Nah, ini karena paracetamol itu agak sukar larut ya, jadi nggak bisa dia dilarutkan dengan air, masukkan ke dalam botol, tapi masukkan ke dalam mortir ya. Timbang paracetamol 2,4 gram. Nah, masukkan ke dalam mortir. Masukkan ke dalam mortir ya. Nah, terus tambahkan, jadi biar dia mudah larut, tambahkan gliserol atau gliseril. Tambahkan gliserin ya, gliserin ya, sedikit demi sedikit.
Gerus. Gerus hingga terdispersi. Jadi artinya si serbuk paracetamol itu dengan gliseril jadi menyatu, jadi kayak suspensi lah gitu ya. Jadi kayak bubur ya. Tambahkan gliserin sedikit demi sedikit, gerus ya. Gerus hingga terdispersi sempurna. Nah, ya. Sehingga terdispersi sempurna. Masukkan ke dalam botol. Ya. Sampai nanti di dalam mortirnya bersih ya. Kalau misalnya masih ada sisa, masukkan lagi itu sorbitol. Nah, ya. Kalau udah bersih nggak usah, kalau udah bersih langsung masukkan ke dalam botol itu. Jadi nanti dibantu kan di dalam mortir itu ada mulutnya itu ya, masukkan ke dalam botolnya, terus sambil dikerok atau di ininya dibersihinnya pakai sudip ya, hati-hati pakai sudip sehingga masuk sempurna ke dalam botol ya. Baru masukkan sorbitol ya, propilen glikol dulu. Propilen glikol 10 ml ya ke dalam botol. Masukkan sorbitol. Berapa banyak? Masukkan sorbitol 25 ml ke dalam botol. Masukkan propilen glikol. Mana sih tadi salah ya? Propilen glikol, udah sorbitol, udah etanol. Masukkan etanol. Etanol pakai yang berapa persen? 76. 70, Bu. 95 ya? Kalau enggak dinyatakan lain, untuk pelarut berapa sih? 95 ya? Kayak yang 70. 70 biasanya kan untuk antiseptik ya. Yang 95 aja ya. 95% ya. 10 mili. Dia kan sebagai pelarut tuh lebih bagus yang 95 mili ya. Yang 95%. Masukkan botol. Lalu tambahkan air hingga batas tanda. Tambahkan air ke dalam botol hingga batas tanda. Kan tadi udah dikasih tanda sama kita ya. Tandanya boleh tip X, boleh stiker ya. Hingga batas tanda. Tuh kan? Beri etiket. Tutup ya. Kemas aja lah ya. Kemas, beri etiket. Dan serahkan. Itu ya. Berikutnya etiket dan label. Ya, etiketnya putih. Labelnya cocok dahulu ya. Perlu ada NI enggak? Nggak usah, Bu. Nggak usah ya, karena nggak ada obat keras ya. Label kocok dahulu. Oke, signanya apa tadi? 3 kali, sehari 3 kali 1 sendok teh. Sehari 3 kali 1 sendok teh. Sudah. Sudah ya, paham ya? Nanti Ibu share ini.
Berarti yang ini mah, izin tanya Bu. Boleh. Berarti yang ini mah nggak ada usul ya Bu? Semua sederhana ya? Nggak ada usul, sederhana. Dia udah karena resep standar, jadi udah oke gitu. Tinggal kita buat aja. Tinggal campur, masukin gitu aja. Cuma karena parastamolnya susah larut, jadi nggak bisa langsung diaduk di apa? Di Elmeyer atau di Beker. Boleh juga sih kalau mau nyoba. Kalau mau nyoba misalnya tadi udah nimbang parastamol nih 2400. Masukin coba ke Beker. Tambah gliserin, aduk-aduk. Larut nggak gitu? Enggak Bu, malah ngegumpal. Susah kan? Jadi mendingan dimortir ya. Jadi mending dimortir, jadi sambil tekan diaduk, jadi kayak bubur gitu kan. Baru dimasukkan ke dalam botol gitu ya. Nanti kalau masih terlampau kental, boleh tambahin propylen glikolnya di situ juga dimortir. Tambahin sorbitolnya juga boleh dimortir, boleh. Tapi kalau etanol sebaiknya jangan ya, takut menguap ya. Diusahakan si PCT-nya itu terdispersi lah ya. Terdispersi sempurna, kayak buburnya itu nyampur lah gitu. Berarti selama di mortir masih sisa, bilas terus saja ya Bu ya? Bilas terus aja. Bilasnya dengan bahan obat yang ada ya, jangan pakai air ya. Karena khawatir airnya kan sedikit lagi kan. Ini jangan-jangan udah pas 100 ml nih bahan-bahan ini teh. Kan ini kalau dihitung aja nih. 95 Bu. 95. Paracetamolnya anggap 2,4, jadi 97,4 ya. Jadi airnya tinggal sedikit, paling airnya tinggal 2,5. Oke? Bisa ya? Kalau udah bisa, Ibu mau masuk sedikit ke kisi-kisi buat UTS ya. Ini sudah Ibu stop. Ganti dengan kisi-kisi ya. Nah, mana ya? Bentar, Ibu keluar. Ininya di kalian nanti Jumat offline ya. Tapi nanti Ibu atur lagi. Offline-nya 2 kali memungkinkan nggak ya yang malam ikut offline 2 kali ya? Tapi kalau nggak memungkinkan berarti ketika online mau nggak mau kalian harus on cam ya. Biar Ibu ngeliat bahwa kalian ngerjainnya sendiri ya. Ibu ngasih kebebasan. Kalian boleh buka jurnal, boleh buka HP, boleh buka buku ya. Tapi kalian nggak boleh diskusi sama temennya, jadi harus sendiri. Jadi sebelum ujian, kalian boleh diskusi sama teman, belajar bersama dulu, nanya-nanya dulu gitu ya, sampai kalian paham. Ya, punya catatan-catatan yang lengkap. Nah, nanti ketika ujian, boleh semua catatan kalian buka, kalian lihat gitu ya. Tapi Ibu minta jangan diskusi, jangan nanya ke temen via WA. Jangan di situ ada temen yang ngebisikin ngasih tahu. Nah, Ibu pengen kalian kerja sendiri karena sudah diberi kebebasan untuk nanya gitu. Maksudnya untuk buka-buka literatur dan segala macamnya ya. Ini soal ada 4. Seri nomor 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kita diundi. Kalian ke bagian yang mana? Untuk sirup belum Ibu masukin ya. Ibu hanya masukin Fulveres, kapsul, kemudian Fulvis, bedak tabur, dan salep ya. Krim pun nggak Ibu masukkan karena kompor kitanya pakai listrik, susah panas, pasti gagal gitu, susah ya. Kalau salep lebih mudah. Jadi kalian nanti diundi, dapat yang mana, memilihkan ya. Bisa jadi dapat salep. Jadi semua wadah kalian siapkan. Wadah buat Fulveres, buat kapsul, buat Fulvis, dan buat salep ya. Nanti misalnya kalian nih dapat nomor 1 gitu ya, berarti kalian hanya mengerjakan nomor 1, jurnalnya ngerjakannya langsung di kelas atau 2 jam itu ya.
Jadi Jumat itu kan UTS teorinya. Langsung dikumpul nih ceritanya. Dikumpul, besoknya Sabtu dibagikan lagi untuk dikerjakan sediaannya di lab. Nah, gitu ya. Jadi selesai di lab juga sediaannya dalam waktu kurang lebih 2 jam. Ini soal ini aja, pelajari ini. Ya, harus kalian bisa. Ya. Cuma nanti Ibu ganti-ganti jatnya. Misalnya antalgidnya Ibu ganti jadi apa, kodenya Ibu ganti jadi apa ya. Jumlahnya Ibu ganti ya. Ini nomeronya Ibu ganti, nama pasien, umur. Yang penting kalian paham prinsipnya itu nggak akan susah nanti. Ya, sengaja Ibu fokuskan ke sini. Biar kalian belajarnya hanya 4 ini. Tadinya Ibu nggak akan kasih kisi-kisi ini, udahlah kalian yang penting resep yang udah pernah keluar, kalian pelajari. Tapi takutnya itu terlampau luas. Sehingga kalian nanti pusing gitu ya, bagi yang terutama lulusan SMA. Kalau yang SMK sih ini gampang banget lah. Nah, gitu ya. Jadi ini nanti Ibu share. Ini nggak usah dibahas lah ya. Bisa sendiri ya. Ini nanti bahasnya kalian sama teman-teman aja. Diskusi. Bener nggak? Nggak usah dibahas di sini lah ya. Bu, maaf. Iya. Itu berarti ujian teorinya kita bikin jurnalnya, terus nanti dipraktekkan di besoknya gitu, Bu? Iya, betul. Ya. Jadi yang selama ini bikin jurnal itu di rumah kan, kayak PR gitu kan bikin jurnalnya. Praktek langsung, udah ada jurnal. Nah, sekarang jurnalnya itu dibikinnya di ujian teorinya, hari Jumat itu kan. Ya, langsung dikumpul. Nah, cuman nanti yang online gimana dikumpulnya ya? Sebetulnya nggak adil gitu yang online, nanti dia bisa dibawa ke rumah gitu lama. Waktunya udah habis nih 2 jam, Ibu kan udah nggak merhatiin lagi. Dia bisa aja ngeganti-ganti tuh di rumah ada yang salah ini itu. Jadi waktunya bisa lama sebelum besoknya dia praktikum ke lab. Ini gimana tuh enaknya? Langsung dikumpul ke kampus, repot juga ya kalian ya. Kalau Gimana? kalau kerjakannya pas hari Sabtunya pas bikin nggak enak ya, Bu ya? Kalian sanggup nggak 2 jam sama jurnal? Nah lo, ya kan? Repot nantinya. Jadi berharap ini aja, kejujuran kalian yang online ya. Jadi ketika di Jumat itu, waktunya udah 2 jam. Maka kalian jurnalnya udah harus disimpan. Di luar jam itu kalian nggak boleh buka-buka lagi jurnal. Seakan-akan itu dikumpulin ke Ibu gitu. Taruh langsung di tas, jangan ada kotak-atik. Gitu ya, sepakat ya. Pokoknya Ibu nggak ngelihat, Tuhan Maha melihat. Oke, siap ya? Ini nggak usah dibahas lah. Ini nggak usah dibahas, biar nanti kalau dibahas kaliannya keenakan disuapin terus. Jadi biar nanti kalian bisa diskusi, coba kerjain sendiri dulu. Nanti kalau mentok, diskusi sama teman dan segala macam ya. Hasil oret-oretannya biar rapi, bawa nanti. Tapi jangan berharap percis sama, ya Ibu kok ini nggak sama percis. Ya kalau sama percis Pak tuh udah bocoran soal namanya ya, bukan kisi-kisi lagi. Nah, pasti berbeda ini tadi Ibu bilang ada berbeda zatnya, ada berbeda jumlahnya, ada berbeda nomero dan sebagainya ya. Jadi kalian jangan terkecoh. Ini kok aku ngerjain antagin resepnya ini, tapi di latihan kok ini sih. Jangan gitu ya. Pokoknya ini prinsipnya nih, udah Ibu kasih tahu ini prinsipnya. Kalau kalian prinsipnya paham, maka ketika zatnya dirubah, ininya dirubah, jumlahnya kalian akan ngerti ya. DM pun boleh kan, kalian nggak hafal. Ini yang keluar kodein misalnya gitu ya. Ternyata Ibu yang ngeluarin Ibu Everin HCL. Aduh, aku udah ngapalin DM-nya, DM kodein, DM Everin berapa? Kan kalian udah boleh ngeliat. Yang udah zat Everin tuh berapa? Atau kalian googling boleh. DM dosis maksimum Everin berapa gitu ya. Nanti ini Ibu share kisi-kisinya.
Atau mau kalian sekarang foto juga boleh. Berarti boleh bawa FI ya, Bu? Boleh. FI pokoknya segala macam contekan kalian boleh lah. Asal pokoknya nggak, ibu tuh nggak maunya orang yang dibawa orang, nggak boleh diskusi sama orang deh. Ya. Nanti ibu aku nggak nanya, cuma aku WA WA gitu ya sama temennya. Soalnya dikasih lu kerjain dong nanti kirim ke gua, nggak boleh kayak gitu. Nggak ada resep mutasi kan, Bu? Apa? Nggak ada resep mutasi. Apa maksudnya resep mutasi? Resep mutasi itu yang ada resep standarnya, Bu. Nggak ada. Ibu sengaja bikin yang gampang dulu untuk Racikan pemanasan. semua ya? Untuk pemanasan apa namanya? Untuk pemanasan UTS lah ya. Pengen ngelihat terutama yang lulusan SMA sejauh mana nih daya serapnya. Kalau ngerjain jurnalnya sendiri. Nah, nanti kalau kelihatannya nih udah oke nih. Nanti boleh Ibu tingkatkan ketika UAS ya. Kayak gitu. Oke ya, cukup ya? Ibu izin tanya, Silakan. kalau misal jurnal yang belum dibagiin ke kita itu dibagiin nggak Ibu buat belajar? Ya, dibagiin. Ibu rencananya ngebagiin jurnal tuh paling telat Selasa lah ya. Sabtu besok insya Allah Ibu masuk, ngoreksi semua. Ya, kecuali mungkin sirup ya yang belum selesai. Toh sirup nggak ada ini di ujian ini ya. Nanti yang yang sebelum-sebelumnya udah harus dibagiin setelah dimasukin nilai. Ibu udah minta ke Aslab paling telat Selasa dibagiin. Jadi kalian bisa belajar dilihat dari jurnal tuh Rabu, Kamis lah palingan enggak ya. Nah, nanti dibagiin setelah sebagian besar sih udah Ibu nilai, cuma sama Aslab dalam proses dimasukkan. Yang kemarin yang belum sempat Ibu nilai paling kelas terakhir kali ya. Jadi mudah-mudahan rapi semua Sabtu besok sehingga bisa langsung dimasukkan nilainya oleh Aslab ya. Jadi paling telat adalah Selasa dibagikan semua jurnal. Oke? Baik Ibu, terima kasih. Bertanya, Iya, boleh. nanti kan kata Ibu nggak boleh diskusi ya Bu. Tapi kalau takutnya nanti ada beberapa sediaan yang di mana monografinya itu cuman ada di FI 4, itu bagaimana Bu kalau misalkan nggak boleh bertanya Bu, sedangkan kita misalnya cuma bawa FI 3 gitu. Googling aja. Oh, googling. Tapi kalau minjem FI 4 yang sebelahnya sih boleh. Misalnya lagi ngerjain nih. Pas temannya dia ada di FI 4, mau pinjam FI 4. Pinjam aja nggak apa-apa. Pinjam FI 4-nya ya itu boleh. Maksudnya jangan nanyain jawaban dari ininya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Lagi nggak? Cukuplah udah ya, insya Allah ya. Nanti Ibu share aja di grup kisi-kisinya. Ntar Ibu ini dulu. Baiklah, kalau udah kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Besok terakhir praktikum tentang sirup. Insya Allah pekan depannya kita akan coba UTS ya. Sebelum kalian memasuki liburan, itu pekan terakhir berarti ya. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam. Banyak Bu. Sama.